Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasikan yaitu mengenai kurikulum darurat COVID-19 pada mata pelajaran ekonomi SMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Triwibowo, NIM A2101800078. Kurikulum darurat COVID-19 itu ada 3. Yang pertama, pengertian kurikulum darurat. Yang kedua, implementasi kurikulum darurat jenjang SMA. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pembelajaran ekonomi tingkat SMA. Pendahuluan. Adanya pandemi virus COVID-19 telah memberi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Akibat dari kebijakan tersebut, membuat lembaga pendidikan mulai pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga tingkat perguruan tinggi secara tatap muka diganti dengan pembelajaran dari rumah atau daring. Dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat atau masa khusus penyebaran COVID-19, dan itu pelaksanaan pembelajaran tentu membutuhkan bantuan teknologi dan jaringan seperti komputer, HP, WiFi, dan lain-lain. Kurikulum darurat COVID-19 yang pertama. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang dapat diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat dibentuk pada masa khusus seperti pandemi saat ini. Kurikulum darurat digunakan untuk menyederhanakan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, implementasi kurikulum darurat COVID-19 di jenjang SMA. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kurikulum darurat mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, siswa, serta orang tua siswa. Di antaranya yaitu kendala yang dialami guru adalah kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum serta waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Yang kedua, untuk orang tua, kendala yang dihadapi adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, yaitu seperti kerja, urusan rumah, dan sebagainya, serta kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Yang ketiga, kendala yang dihadapi siswa adalah kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru. Dampak yang ditimbulkan dari kurikulum darurat COVID-19 itu ada 5. Yang pertama, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Yang kedua, beban mengajar guru berkurang. Yang ketiga, guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang keempat, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Dan yang kelima, orang tua tidak mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesejahteraan
psikologi siswa, guru, dan orang tua meningkat. 3. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran ekonomi. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, sikap sosial, yaitu dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan gotong royong, kerja sama, toleransi, atau damai. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4. Keterampilan. Mengalah, menalar, dan menyanji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar pengetahuan, yaitu meliputi mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan-kegiatan produksi, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, mendeskripsikan konsep manajemen. Keterampilan, yaitu meliputi mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam menempuh kebutuhan, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil pengamat tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar, menyajikan tugas produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, menyajikan peran dan fungsi bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah.